Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, marilah kita lanjutkan belajar fisika kaitannya dengan arus dan listrik bola balik. Siswa sekalian, di dalam arus listrik bola balik adalah kelanjutan dari teori yang dijelaskan oleh Faraday kaitannya dengan GGR induksi yang menghasilkan suatu nilai tegangan tertentu. Nilai itu ketika dijadikan sebuah generator menghasilkan arus dan listrik bola balik. Bagaimana cara mengukur arus dan tegangan listrik bola balik? Salah satu alat yang digunakan adalah multimeter. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur arus dan tegangan listrik bola balik. Tetapi nilai yang ditunjukkan adalah nilai arus efektif. Coba siswa sekalian perhatikan ketika voltmeter ini atau multimeter saya hubungkan dengan rangkaian arus listrik, maka jarum akan bergerak dan menunjukkan nilai tertentu. Nilai tertentu atau nilai tetap inilah yang disebut dengan arus ataupun tegangan efektif. Alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur arus dan tegangan listrik bola balik adalah osiloskop. Nah sekalian, perhatikan alat osiloskop di bawah ini yang dirangkaikan dengan rangkaian listrik bola balik. Alat ini dapat diatur tegangannya sehingga bisa diperkecil, bisa juga diperbesar. Ini tegangannya dirubah. Bisa juga diatur waktunya. Sehingga di sini akan menghasilkan pola gelombang yang berbeda. Bagaimana cara belajarnya untuk menghitung bagaimana membaca tegangan dari suatu rangkaian ini? Perhatikan papan tulis. Perhatikan layar osiloskop yang muncul misalnya seperti ini. Dengan skala vertikal 2 volt tiap skala dan skala horizontal 2 milisekund tiap skala. Bagaimana cara membacanya? Ketika tampilan layar osiloskop seperti ini, siswa sekali perhatikan. Kita mengukur dulu tegangan yang tercatat oleh osiloskop tersebut. Lihat grafiknya ini. Kita lihat bahwa ketinggian ini 1, 2, 3. Ada 3 skala. Maka tegangan maksimum adalah 3 skala. Berarti artinya 3 dikalikan 2 volt. Berarti tegangan maksimum ada 6 volt. Itu mudah, siswa sekalian. Bagaimana mengukur periode ataupun frekuensi dari listrik bola balik ini? Kita lihat skala horizontalnya. Di sini tertunjuk bahwa satu gelombang itu adalah waktu yang dulu adalah satu periode. Hingga kalau melihat bentuk gambar seperti ini, kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi periodenya adalah 4 tahun. Berarti 4 dikalikan 2 milisekund, 10 tahun. 8 milisekund. Sehingga frekuensi listrik bola balik yang merupakan fungsi sinus yang kita sebutkan adalah 1/8 ribu dapatkan nilai 120. Nah, di sini tampak ada nilai maksimum pada penggunaan alat sebelumnya tadi. Ini adalah nilai efektif. Apa hubungan yang terjadi antara tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter dengan yang osiloskop? Ada hubungan matematis yang ditunjukkan bahwa tegangan efektif itu adalah tegangan maksimum dibagi
Perhitungan selanjutnya silakan pelajari lagi lebih lengkap lagi kaitannya dengan materi listrik bola balik. Ini sebagai langkah awal kita belajar listrik bola balik. Siswa sekalian, untuk pengembangan selanjutnya selain tegangan efektif dapat dicari juga arus efektif yang ada. Kemudian tegangan puncak ke puncak dan arus puncak ke puncak. Untuk itu bacalah buku, bacalah diktat, bacalah buku-buku yang berkaitan dengan ini. Bahwa fisika itu bukanlah sesuatu yang berhenti, tapi fisika itu berkembang untuk selalu maju. Jika sumber listrik dihubungkan dengan suatu resistor atau dinamakan rangkaian murni resistor dihubungkan dengan sumber listrik bolak-balik, bagaimana arus dan tegangannya? Jadi misalnya ini adalah resistor, kita hubungkan dengan sumber listrik bolak-balik. Maka hambatan resistornya, maka hambatan penggantinya atau hambatannya disebut resistif. Bagaimana persamaan ataupun bentuk gelombangnya yang dapat dimunculkan? Bahwa rangkaian resistor yang dihubungkan sumber listrik bolak-balik atau AC, arus dan tegangan sefase. Artinya kalau digambarkan di dalam sebuah grafik, lihat dengan osiloskop, sefase itu adalah, misalnya ini adalah tegangan, maka grafik arusnya adalah ini gambar yang menunjukkan sefase. Sehingga persamaan yang akan diperoleh, persamaan tegangannya V itu sama dengan Vm sin omega T. Sehingga kuat arusnya I adalah Vm per R sin omega T. Ini sefase, fasenya sama, fase dimulai yang sama, ketika puncak sama, ketika turun di minimal sama. Atau ini bisa juga dituliskan I nya adalah Im sin omega T. Jadi di sini berlaku juga hukum Ohm. Berlaku hukum Ohm bahwa di sini tegangan pada resistor itu adalah I kalikan R. Ya, inilah sifat dari sebuah rangkaian yang dihubungkan dengan listrik bolak-balik, maka grafiknya adalah bentuknya seperti ini. Diagram fasornya adalah R. Arahnya ke kanan, R menunjukkan nilai seperti itu. Ini diagram fasornya. Demikian siswa sekalian, penjelasan singkat mengenai rangkaian listrik bolak-balik yang dihubungkan dengan hambatan murni. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.